Halo semuanya, selamat datang di podcast Bantasitas. Bahas tuntas obesitas. Tak kenal maka tak sayang kan ya. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari selaku host pada podcast Bantasitas hari ini. Saya tidak sendiri loh teman-teman. Saya ditemani oleh Kak Nebula dan juga Kak Ima Oktabella yang akan menyampaikan informasi tentang obesitas nih. Baik, disapa dulu dong Kak teman-teman. Halo Kak Nebi. Halo semua. Halo Kak Ima. Halo semua. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Sehat kan ya? Sehat, luar biasa sehat. Syukurlah kalau begitu. Oke, kita langsung aja nih Kak ya, tanpa bertele-tele. Apalagi membahas tentang obesitas nih, pasti pada tertarik untuk mendengarkan begitu kan? Oke, yang pertama nih yang ditanyakan, sering sekali ditanyakan, apa sih itu obesitas? Bisa dijawab deh dari Kak Ima dulu. Hai, terima kasih atas pertanyaannya Putri. Saya Ima Oktabella yang akan menjawab pertanyaannya. Jadi, obesitas adalah suatu keadaan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Oke, berarti tadi penumpukan lemak Kak ya. Wah, ini penumpukan lemak. Kenapa nih bisa jadi orang terkena obesitas karena penumpukan lemak, Kak Nebi? Bisa dijawab, Kak? Baik, terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya, luar biasa ya, bagus banget pertanyaannya nih. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nebula Elsa Dinanda AO, dari program studi Diploma 3 Gizi Reguler 21. Nah, tadi kalau kita dengar Kak Ima sudah ngejelasin apa itu obes, itu kan ketidakseimbangan energi yang masuk sama energi yang keluar. Nah, sebabnya itu orang bisa terkena obes itu ya karena dia nggak bisa mengatur pola makan dan minumnya. Atau dia itu punya kesukaan makan dan minum yang tinggi gula. Apalagi kalau kita lihat ya Kak Putri ya, kalau sekarang-sekarang itu di zaman-zaman kita sekarang ini banyak banget tuh makanan-makanan siap saji yang beredar di sekitar kita. Minuman-minuman yang tinggi gula seperti boba-boba itu loh Kak Putri. Nah, itu kan jadi daya tarik anak-anak muda zaman sekarang tuh. Padahal mereka nggak tahu kalau itu minuman yang tinggi gula. Nah, selain itu, selain pola makan dan minum, mereka tuh yang terkena obes itu juga disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik ataupun jarang olahraga. Dan juga pola tidur tuh Kak Putri, bisa juga tuh pola tidur. Kalau tidurnya nggak teratur, dia juga bisa menyebabkan obes tuh Kak Putri. Oke, benar sekali apa yang disebut oleh Kak Nebi nih. Makanan seperti boba dan segala macam. Wah, saya juga, Kak, sering sekali nih, Kak, untuk makanan-makanan yang seperti itu saya konsumsi. Apalagi kayak gorengan gitu kan. Siang-siang minum es boba gitu kan. Terus makannya makan gorengan gitu kan. Lemak banget tuh. Terus sudah tahu nih apa sih obesitas, apa penyebabnya. Nah, lagi kita masih harus mencari tahu apa sih ciri-ciri dari obesitas itu tersendiri, Kak? Untuk Kak Ima bisa dijawab mungkin? Wah, terima kasih pertanyaannya Kak Putri. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau dilihat secara langsung, ciri-cirinya pastinya penumpukan lemak, artinya yaitu gemuk, mudah lelah, atau sesak napas, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau begitu berarti kita bisa gitu kayak memperkirakan nih, oh tubuh saya obes nih gitu. Berarti bisa Kak dengan cara diri sendiri menilai diri sendiri gitu Kak. Iya, betul Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Ima atas jawabannya. Kita beralih nih ke Kanebi. Kanebi, ada pertanyaan nih Kak. Berat badan 75 sampai 80 itu obesitas nggak sih? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya Kak Putri ya. Bener banget nih, pasti banyak yang nanya nih. 75 sampai 80 itu obes atau enggak? Karena pasti anak-anak zaman sekarang, remaja-remaja zaman sekarang ngelihat angka 75 sampai 80 itu pasti langsung kaget gitu Kak Putri. Padahal obes itu enggak selamanya di timbangan 75 sampai 80 karena
Karena kan ada faktor tinggi kan Kak Putri, jadi makanya ada namanya perhitungan IMT, Indeks Massa Tubuh. Nah rumusnya itu Kak Putri, berat badan kita yang sekarang ini kita bagi dengan tinggi kita dikali tinggi atau tinggi kuadrat dalam satuan meter tingginya nih Kak Putri ya. Nah kalau kita udah dapat, baru kita lihat nih klasifikasinya. Kalau hasilnya kurang dari 18,5 artinya dia itu punya berat badan yang kurang. Tapi kalau dia hasilnya 18,5 sampai dengan 25 artinya itu dia punya berat badan atau tubuh yang ideal, yang normal. Nah, tapi kalau lebih dari 25 hasilnya itu sampai ke 27 artinya itu dia udah overweight atau udah gemuk nih atau obes tingkat 1. Nah, kalau di atas 27 artinya dia udah obes nih Kak, dan kita harus waspada nih Kak Putri kalau udah sampai di angka segini hasilnya gitu Kak Putri. Wah, ini berarti saya memang bisa nih ya memperkirakan nih tubuh saya obes nggak nih gitu kan dengan cara hitungan yang diberikan Kanebi tadi gitu kan. Berarti tadi rumusnya berat badan kita sekarang, misalnya saya nih sekarang di skrip aja ya kan, di strip gitu kan, jangan malu saya nyebutkan berat badan nih Kak. Dibagi tinggi badan saya dalam meter, dikuadratin gitu ya? Iya, iya betul Kak Putri. Oke, ya berarti kan saya Jadi bisa menghitung gitu kan. ya. Ya gimana Kak? Jadi teman-teman semua bisa gitu loh, karena perhitungannya gampang, nggak Oh, sulit gitu Kak Putri. oke. Nah, ini kita sudah dapat pengetahuan nih ya, teman-teman. Jadi sebahaya apa sih bagaimana obes, apa itu obes gitu kan. Nah, satu lagi nih yang belum kita sebutkan, yang belum saya tanyakan nih. Yang saya katakan di depan tadi, sebahaya apa sih obesitas ini Kak untuk kita sendiri gitu. Mungkin bisa dijawab antara Kak Ima atau Kak Nebi. Atau Kak Ima bisa jawab Kak? Silakan Baik, Kak. saya akan menjawab Kak Putri. Wah, bahaya sekali Kak. Obesitas itu beresiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Obesitas beresiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Obesitas itu mengakibatkan terjadinya sumbatan napas ketika sedang tidur. Obesitas dapat menurunkan tingkat kesuburan reproduksi, Kak. Oh, banyak sekali ya resikonya Kak ya. Luar Iya, biasa nih. betul, Mungkin Kak Kak. Nebi ada mau ditambahkan Kak? Iya nih Kak Putri, nambahin sedikit nih ya dari Kak Ima ya. Bahayanya itu juga bisa, pokoknya banyak sih Kak Putri ya. Kalau kita udah obes itu bakal merembet nih kemana-mana Kak Putri. Bisa juga dia hipertensi Kak Putri, juga bisa juga dia terkena diabetes. Nah, karena mereka itu kawanan Kak Putri, makanya ada baiknya kalau kita menjaga tubuh kita bukan cuman kita mau terlihat kurus, ramping, terlihat oke di depan orang-orang. Jadi perlu diketahui teman-teman kalau kita itu buat sehat bukan buat penampilan gitu ya Kak Putri. Jadi teman-teman di luar Oke. sana harus ingat, nih kalau Yakult nih teman-teman, kalau Yakult itu slogannya cintai ususmu tiap hari, minum Yakult gitu ya. Iya, Nah kalau minum ya. kita cintai tubuh kita dengan olahraga tiap hari, gitu. Widih, olahraga nih teman-teman. Harus olahraga gitu kan. Kalau saya Kak terus terang dikatakan olahraga, apalagi sudah zaman sekarang kita sudah online, masih online gitu kan. Wah, ini rasanya kalau mau beranjak keluar rumah olahraga dengan kondisi sudah ber-AC gitu kan, sudah dingin di dalam, mau olahraga tuh rasanya berat sekali Kak, seberat-berat badan saya gitu Kak. Mungkin dari Kak Nebi atau Kak Ima ada yang mau disampaikan lagi? Atau kita cukupkan? Kalau dari saya, Kak Ima, sekian Kak. Terima kasih. Untuk Kak Nebi? Iya, kayaknya sudah panjang ya Kak perbincangan kita, jadi udah cukup aja. Pokoknya dari saya itu niat. Memang sulit ya Kak, seperti sama saya juga gitu. Kalau mau olahraga itu kayaknya males-malesan, tapi kalau kita ada niat sedikit-sedikit nggak harus langsung 1 jam gitu. Tapi 15 menit yang penting kita ada gitu ngeluarin aktivitas fisik gitu. Yang penting step-nya perlahan-lahan gitu Kak Putri. Oke, jadi dari awal perbincangan kita hingga sekarang, hingga berada di titik akhir gitu kan, sudah mengetahui apa obesitas, apa penyebabnya,
apakah berat badan 75 sampai 80 obesitas atau tidak, sampai diberikan rumus-rumus tadi untuk cara perhitungan memperkirakan obesitas atau tidak gitu kan. Apakah apakah yang lain-lainnya juga kayak permasalahannya itu apa gitu kan. Terus ciri-cirinya apa kita sudah dapat, resikonya juga sudah tahu. Nah, jadi bagi teman-teman gitu kan ya, dari Kak Nebi tadi menyatakan kalau Yakult kan minum Yakult tiap hari gitu, cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa dan yang lain-lain juga kan masyarakat semua cintai tubuh, olahraga tiap hari. Oke. Untuk Kak Ima dan Kak Nebula, terima kasih atas pengalamannya Kak. Mungkin masih ada podcast ke depannya yang bisa kita membahas lain-lainnya gitu kan. Entah nanti kita membahas stunting, gizi seimbang dan lain-lain yang berhubungan juga dengan obesitas gitu kan. Terima kasih Kak Ima dan Kak Nebi, bisa didadah-dadah dulu sama teman-teman. Terima kasih. Dan teman-teman. Dadah. Dadah.